Wilayah laut Indonesia menghasilkan berbagai jenis kekayaan, termasuk di dalamnya berbagai jenis ikan. Pernahkah terpikirkan olehmu, mungkinkah ikan yang setiap hari ditangkap oleh nelayan akan habis? Bagaimana ikan dapat menjaga kelestarian jenisnya? Untuk menjaga kelestarian jenisnya, ikan dan hewan lainnya melakukan perkembangbiakan. Bagaimana perkembangbiakan pada hewan? Yuk simak video ini sampai tuntas. Halo sahabat ilmu belajar, untuk melestarikan jenisnya, hewan melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada hewan ada yang terjadi secara aseksual atau tak kawin, dan ada yang terjadi secara seksual atau kawin. Perkembangbiakan pada hewan secara aseksual terjadi dengan cara tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Perkembangbiakan secara tunas terjadi pada ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Perkembangbiakan aseksual juga terjadi pada Hydra sp. Perkembangbiakan secara fragmentasi terjadi pada Planaria. Fragmentasi itu perkembangbiakan dengan cara pemisahan salah satu bagian tubuh, dan bagian tubuh yang terpisah akan bergenerasi menjadi makhluk hidup baru yang sejenis dengan induknya. Selanjutnya, partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara seksual atau kawin. Sebagian besar hewan berkembangbiak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi fertilisasi, yaitu peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembangbiak secara seksual dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Hewan vivipar berkembangbiak dengan cara melahirkan, contohnya kucing, sapi, kambing, anjing, dan sebagainya. Hewan vivipar memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu untuk memberikan nutrisi bagi bayi hewan. Hewan ovipar berkembangbiak dengan cara bertelur, contohnya burung, katak, ikan mujair, ayam, bebek, dan sebagainya. Hewan ovovivipar berkembangbiak dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar diantaranya adalah kadal dan sebagian jenis ular. Nah, sahabat rumah belajar, perkembangbiakan hewan juga dapat ditingkatkan dengan suatu teknologi tertentu. Pernahkah kalian mendengar kawin suntik pada sapi? Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau cairan semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau cairan semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya,
dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas, contohnya sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan jumlahnya banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Sahabat Rumah Belajar, teknologi juga dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tumbuhan. Contohnya hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air. Misalnya kerikil, arang, skam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air. Berikutnya, vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dengan lahan terbatas. Berikutnya, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Banyak jenis tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan menggunakan metode ini. Namun, tiap-tiap tumbuhan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, sahabat Rumah Belajar, demikian video pembelajaran tentang perkembangbiakan pada hewan dan teknologinya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar pada link berikut ini.